Suka, ya oke. Habis itu kalau sudah suka, bedanya apa? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Apa bedanya funnel dengan value ladder? Ya, ini pertanyaan yang sering banget masuk ke saya. Jadi mereka tuh a bit confused, bingung gitu teman-teman, antara bedanya funnel dengan value ladder. Jadi yang disebut dengan funnel adalah sebuah proses terjadinya transaksi. Oke, sebuah proses yang sering saya bilang contoh di konvensional. Anda naik mobil, ngerasa lapar, ngelihat di pinggir jalan mana ya ada restoran, Anda ngelihat sebuah restoran, maybe ada KFC, maybe ada McDonald, apapun itu, Anda lihat itu plangnya gitu ya, papannya begitu, and then Anda berhenti di situ, parkir, masuk, kemudian Anda masuk ke depan kasir begitu, Anda melihat, milih produk, kemudian, oke, saya mau paket 1, paket 2, paket A, paket B, transaksi. Orang akan melakukan kayak, mau nambah saladnya nggak? Mau nambah french fries-nya nggak? Mau nambah ice cream-nya nggak? Anda akan di-upsell seperti itu. Ya, dan habis itu setelah transaksi selesai, ya udah Anda terima makanan Anda, kemudian makan. So that's funnel. Di dunia konvensional kayak begitu. Nah, dunia digital kurang lebih sama, teman-teman. Mulai dari mereka tahu Anda dari mana? Apakah dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari iklan bahkan, atau dari organik Anda posting, tahu dari mana? Ya, jadi saya bilang dulu, ini saya mau bahas dulu tentang funnel gitu ya. Jadi, tahu dari mana? Apakah ads? Ataukah sosmed organik biasa? Nah, setelah tahu, apa berikutnya? Kalau di konvensional kan gampang ya, lihat pelang, habis itu masuk parkiran dan parkir gitu. Tapi kalau online begini, terus kemana nih? Ini kan kesini kan, dari ads begini kan ke landing page. Anda minta mereka untuk ngeklik sesuatu kan, klik di sini untuk apa? Landing page ada jualan di sini. Bisa langsung jualan, bisa misalkan di sini Anda meminta nama dan email gitu misalkan. Gini, submit email and then baru jualan. Terus apalagi nih di sini? Apalagi di sini? This is funnel. Bisa saja di sini Anda melakukan upsell. Setelah jualan, kemudian Anda upsell gitu. Ini upsell gitu. Upsell. Habis upsell ada lagi apa? Bebas. Ini juga upsell, habis langsung jualan upsell gitu. It's okay. Nah, banyak yang confused. Mereka berpikir ini value ladder. Ya, ini value ladder. Padahal ini bukan. It's just an upsell. Ya, kalau mau beli 1, beli 2, it's okay gitu. Kayak misalkan Anda beli mobil, misalkan Anda beli apa? BMW gitu. Seri 3 atau apapun itu gitu kan. Kemudian mereka mengupsell tuh tambah apa, tambah ini, tambah itu gitu kan, ada paket-paketnya. Tapi mereka tidak akan mengupsell Anda tiba-tiba, yuk ambil seri 7. No, it's different. Seri 3 sama seri 7 beda. Maybe di sini tambah karpet, tambah ini, bandelnya macam-macam. Ya, jadi tambah asuransi. itu upsell, tapi bukan itu value ladder. Ya, jadi value ladder beda. Nah, value ladder, ini dulu ya, semoga Anda paham dulu ya, ini funnel tuh kayak gini ya, jadi dari orang ketemu sampai terjadi transaksi, ini harus jadi. Jadi kalau Anda, let's say, baru masuk ke dunia digital, maka fokus Anda adalah bikin funnel untuk satu produk dulu. Anda supaya paham, ini namanya funnel atau customer journey. Ya, saya bilangnya customer journey, atau funnel, gitu ya. Nah, kalau sekali lagi, kalau Anda baru mulai, Anda harus bikin ini untuk satu produk dulu, supaya at least ini jalan. Nah, nanti setelah itu baru Anda boleh modifikasi. Funnel bisa banyak. Bisa ke sini, bisa yang ke sini. Ini kan macam-macam nih. Anda ini kan 1, ini nomor 2, bisa nomor 3, dan seterusnya. Jadi, funnel itu bisa banyak sekali. Oke, so hopefully dari sini Anda mengerti ya funnel itu apa. Sekarang, apa bedanya dengan value ladder kalau sudah seperti ini? Alright, so kita masuk ke value ladder sekarang. Apa itu value ladder? Oke, so value ladder itu kayak begini. Contoh. Kalau Anda belum siap untuk belajar digital marketing, maka Anda akan bilang kayak, Dan aku pengen tahu dulu lah, pengen belajar, tapi pengen ya pokoknya murah-murah dulu lah. Maka untuk yang gratisan, saya punya sosial media, saya punya YouTube, saya punya channel ini, YouTube channel, di mana Anda bisa consume. Saya punya 1.000 video. Saya punya 1.000 video per hari ini, sekitar 900 atau 1.000, saya lupa nggak ngitungin satu-satu, tapi kurang lebih saya punya 1.000 video. And it's free guys, Anda tinggal tonton, Anda log selama sebulan gitu, nonton video saya aja, consume aja udah banyak banget gitu kan. Nah, jadi sosial media. Nah, ini value ladder saya pertama, kalau Anda mau gratisan, harganya 0.
Jadi jangan bilang kayak, Dan, kenapa ilmu bayar? Gratisan aja. Iya, udah, tonton aja gratis. Kalau Anda nonton ini semua, harusnya Anda sudah bisa bikin funnel, Anda sudah bisa bikin value ladder kan? Kalau Anda belum, berarti kan Anda nggak memanfaatkan yang udah gratisan ini. But, kalau misalnya, terus ada nanya nih, misalnya, Dan, ada nggak yang ini? Ini ada buku saya nih. Nah, kalau saya mau tahu lebih dalam nih, ada buku saya nih. Ada Content Creator Black Book, ada LPBB gitu kan. Jadi di sini ada CCBB, Content Creator Black Book, dan ada LPBB. Harga 250K. Oke. Anda mulai baca. Di sini Anda mulai baca, Anda mulai belajar. Oh, content creator ternyata gini ya. Ide saya mulai muncul nih, banyak sekali nih. Ini untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi, beda kan? Orang yang nol banget sama yang sudah siap, ini beda gitu. Jadi, ada stepnya. Ini yang disebut dengan value ladder. Goal-nya beda. Nah, di sini kalau Anda tiba-tiba baca ini, terus, Dan, aku idenya udah lumayan nih. Ada nggak yang lebih intens lagi nih? Pembimbingannya lebih intens lah. Bisa dibantuin, saya bisa nanya-nanya, dan sebagainya. Dan yes, jawabannya adalah ada berikutnya, yaitu ada LBM. List Building Mastery. Ini sekitar 2 juta ya. 2 million gini ya, 2 juta. Seperti ini. 2 juta gitu. Oke, dari sini. Nah, ini ada pembimbingannya, ada grupnya, ada videonya lengkap banget dan diupdate terus gitu dari sini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dari sini, apalagi nih? Nah, value ladder-nya harus didesain, teman-teman. Saya ada lagi nih, tapi saat ini kita belum ready ya. Karena masih COVID kayak begini, jadi belum kita adain. Itu ada DM Elite. Ini training 2 hari full tentang strategi digital marketing untuk entrepreneur. Jadi ini harganya terakhir tuh 13 juta. Oke, so ini materinya beda, ini materinya lebih lengkap lagi gitu. Nah, dari sini ada apa lagi, Dan? Setelah belajar itu ada apa lagi nih? Karena akan ada orang-orang yang mengkonsum ini dan mereka ngerti dan mereka kayak praktekin, dan habis itu apa lagi nih? Akan ada orang kayak begitu. Akan sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Nah, saya punya lagi nih di sini nih, namanya Mastermind. Di Bali, private 4 malam 5 hari di Bali. Ini harganya 80 jutaan. Sekitar itu 80 jutaan. Itu sudah termasuk makan 3 kali sehari, snack semuanya. Anda mau snack apa kita beliin. Anda mau, kemarin ada pesan champagne kita beliin. Anda mau pesan apapun lah, wine kita beliin, gak ada masalah. Makan 3 kali sehari, private villa, itu semua kita tanggung. Jadi benar-benar kayak all in, include. Ini private. Jadi biasanya sekitar 20-an orang begitu, private dengan beberapa mentor, nggak cuma sendirian, beberapa mentor, sambil saling sharing. And remember, kalau sudah di level kayak begini, ini keren banget. Karena dengan orang yang mampu bayar 80 juta, itu orangnya mindsetnya udah keren banget lah. Istilahnya ketemu, Anda tinggal networking, Anda bisa buka network kesana kemari gitu. Saya butuh ini, mereka udah punya gitu kan. Jadi serunya di situ. Dan selama 5 hari, 4 malam, itu intens banget. Habis sesi, buka baju, lompat ke kolam renang. Habis itu 15 menit balik lagi gitu. Seru, pokoknya itu seru banget. Nah, dari sini ada juga yang minta kayak, Dan, aku pengen private sama kamu nih. Gimana caranya? Ada nggak kelasnya dan sebagainya gitu, private gitu kan. Nah, itu ada lagi saya di situ. Jadi saya ada coaching session di sini. Private ya. Coaching. Kayak gini. Ini rate-nya it's depend. Jadi benar-benar depend. Karena saya pengen tahu kebutuhannya apa aja. Ini depend. Harganya di sini. Jadi per month biasanya. Jadi ketemu saya sebulan sekali. Habis itu biasanya ketemu untuk najemin kita mau kemana. Nah, setelah itu ada PR. Anda ngerjain semuanya. Tektokan sama saya nggak masalah. Jadi tektokan, ini arahnya bener nggak ada sebagainya. Habis itu kita ketemu. Jadi sebulan ketemu sekali. Pokoknya saya panduin, saya bantuin mikir idenya itu dari kita ngobrol bareng kayak gitu. Jadi bener-bener kayak private partner gitu kan. Itu ada kayak gini. Ini yang disebut dengan value ladder. Ya, jadi mulai dari kalau misalkan saya masih newbie banget, Dan, sampai orang yang udah, Dan, aku udah siap banget, tim gue udah ready banget. Can you help me in person gitu? Bener-bener private begitu ada. Jadi ini yang disebut dengan value ladder, teman-teman. Nah, masing-masing value ladder ini kalau kita berbicara tentang funnel sekarang, ini funnelnya kan gampang ya. Ini langsung dari Instagram dipasang selesai gitu. Tapi ini kan ada funnelnya juga di sini. Misalkan dari ads. Habis itu dari landing page. Habis itu transaksi. Kan gini. Ini hanya ke CCBB ini. Ini ada funnelnya sendiri. Ini ada funnelnya sendiri gitu. Masing-masing.
Jadi funnel itu sebenarnya adalah per produk, satu kayak begini. Nah ini kalau value ladder, dan kalau ada orang tiba-tiba ngambil yang atas, nggak ngambil yang bawah gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin dari bawah, ya nggak apa-apa gitu. Saya menyediakan semuanya untuk Anda di level apapun. Jadi mau Anda perusahaan yang nilainya udah triliunan, Anda bisa ngambil yang coaching misalkan. Karena Anda sudah ready, Anda sudah punya timnya semua. Tapi kalau misalkan Anda baru mulai kemudian ngambil coaching, saya juga nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima semua orang, meskipun bayar ya. Saya nggak mau terima semua orang. Misalnya kayak, dan aku nggak punya tim sama sekali nih, di bisnis saya bingung nih, coaching gitu. Saya akan bilang kayak, mending kamu baca buku saya dulu, ini dulu aja. Kalau cari ide bisnis, nggak punya produk semua, baca ini dulu, baca LBBB, terus ikutan LBM aja. Jatuhnya jauh lebih murah, gitu. Karena akan sayang ya, kalau dilempar ke LBM, LBBB yang murah aja, actionnya udah nggak jalan, kemudian harus bayar coaching yang harganya lumayan lah ya, private begitu. Sayang aja gitu. Jadi saya juga nggak bisa terima. Saya nggak mau ngabisin waktu saya juga untuk nge-coaching orang yang nggak siap apa-apa. Mending lu ikutin aja TK, SD, SMA-nya dulu, baru nanti ketemu saya di kuliahan gitu lah. Istilahnya seperti itu. Nah ini loh teman-teman yang Anda harus desain. Makanya kalau misalkan kita ngomong BMW misalkan, maka ada seri-seri yang murah. Seri-seri yang seri 3. Tapi kalau ada orang punya duit lebih, ya statusnya adalah BMW, orang punya duit atau enggak kan gitu ya. Suka, ya oke. Habis itu kalau sudah suka, bedanya apa? Orang punya duit lebih sama enggak? Saya mau pakai BMW, tapi saya baru pemula, baru kerja, profesional. Iya, gaji cukup lumayan lah, hidup udah enak. Nah, oke, seri 3, oke, seri 5, ya kalau sudah mulai ini. Tapi kalau sudah kayak atas, oke, seri 7 lah gitu kan. So, beda, naik seri 7 sampai seri 3, kelasnya beda. Mercy juga beda kan. C-class, ada S-class, dan sebagainya gitu kan. There is the value ladder. Punya duit lebih, udah kaya, udah usia di 40 plus, masa pakai C-class gitu kan. So, itu yang image yang dibangun dari value ladder-nya perusahaan mobil seperti itu. Nah, maka sekarang pertanyaannya dari tempat Anda, ada nggak yang bisa dilakukan seperti ini? Anda bisa create something kayak begini. Maybe dari sudut pandang, kalau ini kan ilmunya ya, dari sudut pandang ilmunya, mereka pengen bimbingannya lebih jauh. Maybe di sini saya akan menambahkan, teman-teman. Nggak ada masalah. Maybe di sini saya akan bikin di sini, misalkan antara LBM ke DM Elite ini, saya bikin something yang harganya 5 juta, misalkan. Dan aku punya duit sekitar 5 juta, target marketnya, saya pengen belajar tentang list building yang lebih intens. Maybe. Saya nggak tahu. Maybe saya akan create kayak something like this gitu. Atau dari sini gitu. I don't know. Ya, jadi ini bisa disusun, teman-teman. PR Anda sekarang adalah nyusun value ladder. Supaya nggak fokus hanya di yang di sini doang, misalkan. Anda punya yang di sini, Anda punya yang di sini gitu kan. Which is income-nya juga cukup nice kan. Nah, ini salah satu yang saya lakukan juga. Jadi saya coaching udah dari kayak tahun 2000 berapa? Kemarin 2020, I think. Coaching beberapa klien gitu. Jadi ini bedanya value ladder sama funnel. So, funnel dipakai di setiap value ladder ada funnelnya. Tapi buat Anda, balik lagi yang pemula banget, step 1 adalah Anda build funnel dulu aja. Yang penting jadi dulu, dapat income, baru naik kelas. Ya, jadi jangan pusingin kayak begini, harus disiapin semua. Enggak, jawabannya. Cuma satu. Mana yang jadi fokus Anda, cuma satu. Misalkan LBM, ya udah, satu aja. Nanti baru disusun. Saya launching LBM dulu kok. Baru setelah LBM muncul sekitar setengah tahun, baru saya bikin buku LBBB, List Building Black Book. Nggak ada masalah. Ya, jadi di sini Anda tinggal mana yang Anda siap duluan aja, Anda create duluan. Tapi balik lagi, awal banget silakan fokus on funnel, baca ini buku Content Creator Black Book, baca buku juga List Building Black Book. Alright, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda tentang bedanya funnel dan value ladder itu apa, dan silakan Anda langsung praktekkan. Thank you so much, and see you in the next video. Bye-bye.